Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات السبع والأرضين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan menelaah kitab Tazkiyatun Nafs, masih dalam bab sumumul qalb, racun hati ya. Betul ya? Alhamdulillah, dari telaah kita pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah menelaah racun yang pertama, yaitu fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Yang kedua, alhamdulillah juga sudah kita telaah fudulun nazar, terlalu banyak memandang ya. Tentunya memandang hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, yang dilarang oleh Allah untuk dipandang. Itu ternyata salah satu racun hati. Kemudian insyaallah malam ini kita akan lanjutkan fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Biasanya urusan makanan ini yang membahas adalah para ahli gizi. Ya, betul ya. Yang bicara tentang kandungan makanan begini-begini. Untuk orang yang diabetes dilarang untuk makan ini itu ya. Yang darah tinggi dilarang makan kambing. Katanya mitos itu ya. Yang jelas ini biasanya yang bicara masalah makanan, kaitannya dengan kesehatan fisik, ini adalah ahli-ahli gizi atau orang yang punya ilmu tentang ini. Nah, malam ini kita bicara masalah makanan dari aspek yang lain, ya, yaitu kaitannya dengan hati. Fudhulut ta'am, ya, ini dinyatakan oleh para atibbaul qulub, para ulama spesialis ahli hati. Sekarang ada nggak Pak spesialis ahli hati buka praktek itu? Hah? Ya kalau ada itu maksudnya hanya mengobati hati secara fisik. Mungkin ada yang kena lever mungkin, ya kan? Tapi di sini maksudnya adalah bukan hati secara fisik, ya. Ini ilmu luar biasa. Atibbaul qulub, kita umat Islam bersyukur kepada Allah punya ulama-ulama besar spesialis masalah ini, ya. Mereka mewariskan ilmu yang sangat bermanfaat. Salah satunya yang dikutip oleh Syekh Dr. Ahmad Farid dan disajikan dalam kitab kecil ini, dan alhamdulillah malam ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu kembali di tempat ini dan akan melanjutkan menelaah bab fudhulut ta'am. Sebelum kita masuk ke ini ya, pengantar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya
seluruh aktivitas seorang muslim itu bermuara untuk memaksimalisasi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia itu ada untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sukses ya dalam masalah ini, kita punya masa depan yang cerah. Di barzah cerah, terutama puncaknya di akhirat. Kalau kita tidak hati-hati, itu kadang-kadang aktivitas kita di dunia ini justru menggerus waktu untuk ibadah. Ada orang hidup itu dia tidak punya waktu untuk ibadah. Sekian banyak aktivitas yang dia geluti, yang dia tekuni itu membuat dia melalaikan ini. Hati-hati. Mestinya ya, ibadah ini kita tetapkan sebagai fokus utama kita. Nyari duit untuk ibadah. Nanti kalau sudah mampu nikah. Nikah itu juga untuk ibadah. Apalagi tidur. Jadi semua aktivitas ini adalah ada sesuatu yang tujuan utamanya, ya, termasuk makan. Kita itu makan supaya punya energi untuk ibadah. Bukan makan itu bukan ghayah kata para ulama. Seharusnya ya seorang muslim makan itu kalau didetailkan apa? Sarapan, makan siang, makan malam. Itu pun kalau yang doyan makan kadang-kadang nambah-nambah, ya kan? Tayyib. Seorang muslim makan ini bukan mentok sampai di sini. Tujuannya bukan hanya sekedar makan. Ya. Dia memasukkan makanan yang halal dengan kadar yang wajar, tidak berlebihan. Tujuannya adalah menghimpun kekuatan supaya bisa ibadah. Jangan sebaliknya. Melalui jalur makan kita lupa ibadah. Apa saja kita makan. Melalui jalur mencari duit yang harta yang seharusnya nyari yang halal. Kalau sudah yang halal ini di tangan seorang mukmin, ya, untuk menafkahi keluarga, ganjarannya luar biasa. Bahkan kalau sudah habis tidak ada saldonya, hanya untuk menutupi kebutuhan keluarga, itu investasi akhirat yang luar biasa. Makanya kita upayakan ini semua yang kita lakukan ini bermuara pada maksimalisasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidur, jangan asal tidur. Kita misalnya tidur malam itu kita punya target bagaimana nanti subuh itu bisa bangun. Berapa yang kita butuhkan tidur itu? Kalau misalnya kita butuh 5 jam, berarti bagaimana subuh itu bisa bangun? Berarti mulainya jam berapa? Semua kita arahkan ke sana. Bahkan kalau antum misalnya hobi olahraga yang halal yang tidak menyelisihi syariat, tujuannya supaya badannya. Tapi kadang-kadang kebalik kan, ada orang olahraga sampai masuk waktu maghrib, dengar kumandang maghrib, dia muslim, enggak. Padahal olahraga itu idealnya badannya biar fit, insya Allah sehat, kemudian sholatnya maksimal. Islam itu memang untuk memaksimalkan ibadah itu butuh sehat, butuh kuat badan kita. Makanya kalau dalam ajaran Islam itu kalau orang sakit itu udzur, puasa sakit, udzur kan, udzur syar'i kan, Jumatan, sholat berjamaah. Nah kalau orang sakit, orang Islam pada sakit-sakitan, gimana? Jumatan nggak ada, kemana ini Pak? Fulan sakit. Baik, itu sedikit wawasan tentang masalah makanan ya. Jadi seorang muslim mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah itu bukan hanya sekedar menikmati lezatnya atau menikmati minuman segarnya minuman, enggak. Di balik itu ada kaitannya dengan keberadaannya di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pembahasan ini
bahwa salah satu racun hati itu adalah fudhulut ta'am. Salah-salah kita makan itu bukan membuat kita semangat ibadah, bukan gesit, malah kayak apa? Kayak apa? Piton habis nelan ini, kelolat ekornya gitu, nggak bisa bergerak. Dan ini nyata ya, nyata nggak? Kadang-kadang orang itu kalau makan kelewat apa namanya, berlebihan, itu nggak sehat kan, kontan. Bahkan kadang-kadang sampai ibaratnya nggak bisa apa? Nggak bisa berdiri ya, saking rakusnya dia makan. Baik. Ats-tsalits min sumumil qulub al-arba'ah, ketiga dari 4 racun hati, fudhulut ta'am, berlebih-lebihan atau terlalu banyak makan. Qillatut ta'am tujibu riqqatal qalbi, sedikit makan melembutkan hati. Ya. Ini lihat ya, babnya adalah fudhulut ta'am, terlalu banyak makan. Di sini dimulai dari penjelasan bahwa makan yang wajar, yang sedikit, tidak berlebih-lebihan itu melembutkan hati. Wa quwwatal fahmi, dan menguatkan daya pikir. Wan kisarun nafsi, dan meredam ya gejolak nafsu. Wa dha'fal hawa, dan melemahkan hawa nafsu, wal ghadab, dan marah. Wa kathratut ta'ami tujibu didda dzalik, dan banyak makan itu menimbulkan lawan dari itu semua. Perhatikan, berarti apa? Kalau lawan dari yang disebutkan tadi, qillatut ta'am, makan yang sedikit, itu melembutkan hati, menguatkan pemahaman, meredam nafsu, melemahkan apa namanya, hawa nafsu dan amarah. Nah, banyak makan itu sebaliknya. Berarti apa? Pertama, mengeraskan hati, mendungukan apa? Daya pikir. Ya, menggelagakkan nafsu, menguatkan kemarahan. Ya. Terlebih-lebih lagi ya, kalau makanan yang diserap ini makanan yang haram, lebih parah lagi. Tayyib. Anil Miqdam ibni Ma'di Kariba qala, Anil Miqdam bin Ma'di Kariba qala, dari Miqdam bin Ma'di Yakrib bin Ma'di Kariba ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batnihi, tidaklah anak Adam memenuhi wadah atau bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Nah, jadi perut ini diibaratkan apa? Wadah ya. Kalau ada manusia perutnya itu full tank, istilahnya diisi apa namanya? Makanan full, ini adalah aktivitas yang sangat buruk. Ya. Kemudian setelah Rasulullah mencela orang-orang yang seperti ini, ya, terlalu banyak makan ini nanti akan menyebabkan tadi hal-hal yang buruk. Beliau memberikan bimbingan bagaimana seharusnya makan yang tidak menimbulkan efek samping yang akhirnya menjadi racun hati itu. Bihasab ibni Adam luqaimatun yaqumna sulbahu, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya. Fa in kana la muhalah, kalau memang harus makan. Ya. Dan kita ini apalagi zaman sekarang, kita ini memang harus makan, apalagi pekerja-pekerja itu kalau enggak makan ya kinerjanya memble. Apa yang harus dilakukan? Fa thuluthun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makannya, wa thuluthun li syarabihi,
sepertiga untuk minumnya, wa thulusun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Ini makan sehat ya ala Rasulullah. Jadi kadarnya nih. Antum tahu sepertiga dari kapasitas perut antum itu berapa piring? Ya beda-beda lah. Antum bisa merasakan ya makan yang sehat. Kalau ada orang habis makan sampai megap-megap gitu, nafasnya kayak ikan mas kalau lagi kurang oksigen gitu. Oh berarti ini sudah apa? Sudah overdosis. Ya makannya sudah berlebihan. Ya. Baik. Wa fudhulut ta'ami da'un ila anwa'in katsiratin minasyarr. Terlalu banyak makan itu akan menimbulkan banyak keburukan. Fa innahu yuharrikul jawarih ilal ma'asi. Dia akan menggerakkan anggota tubuh ini untuk berbuat maksiat. Terutama apa? Anggota tubuh yang mana? Yang mana? Setelah perut kenyang, itu biasanya anggota tubuh mana yang apa namanya? Yang potensi untuk berbuat maksiat. Gak tanggung-tanggung, biasanya kemaluannya. Ya. Makanya perjaka-perjaka ya, istilahnya apa? Kalau anak muda jomblo ya, itu dikasih resep oleh Rasulullah sebelum mampu nikah. Itu adalah puasa. Ya. Ya. Biasanya kalau sudah puasa itu ya turun. Ya, turun. Kakek-kakek itu juga biasanya sudah turun semangat makannya, ya kan? Benar ya? Nah, idealnya kakek-kakek itu sudah tidak punya niat untuk berzina. Karena badannya sudah ini cuma nafsu. Makanya kalau ada kakek-kakek zina, udah tua bangka masih zina. Itu dahsyat dalam ajaran Islam. Dahsyat apa namanya? Besarnya perbuatan maksiat itu. Tapi ini bukan berarti merestui anak muda untuk zina. Tadi dikasih resep oleh Rasulullah meredam syahwatnya itu dengan puasa. Ya. Baik. Karena ini perut itu kalau terlalu banyak makan menggerakkan jawarih untuk menimbulkan apa namanya? Efek sampingnya adalah menggerakkan anggota tubuh untuk maksiat, terutama adalah syahwatul farj. Itu umumnya berbanding lurus. Kalau orang ini makannya banyak, maka syahwat kemaluannya itu juga tegangan tinggi. Ya, tegangan tinggi ya. Nah, kalau tegangan tinggi nggak punya pelampiasan yang halal, apa yang dilakukan? Ya terjadilah apa yang terjadi. Wa yusaqqiluha 'anit ta'ati wal ibadah, dan membuat dia berat untuk taat dan ibadah. Ya. Wa hasbuka bihadaini syarran, dan cukuplah dengan dua hal ini adalah keburukan. Seandainya cukup hanya dua ini saja, efek daripada terlalu banyak makan, anggota tubuhnya akhirnya digerakkan untuk berbuat maksiat dan membuat dia malas, membuat dia berat untuk taat dan ibadah. Cukup. Baik. Allah Subhanahu wa taala ketika menyifati orang kafir itu, ya. Itu yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya. Ini pola hidupnya orang kafir di dunia ini, dan ini nyata, shadaqallah. Antum kalau mendengar bagaimana orang-orang kafir itu menjalani kesehariannya, fokusnya itu di sini. Ya. Senang-senang makan selayaknya binatang ternak. Ya. Ini dua hal. Senang-senangnya orang kafir itu yang antum tahu sendiri, ya. Apalagi orang kafir yang banyak duitnya itu, masya Allah, kalau bikin kegiatan atau melampiaskan kesenangannya itu, naudzubillah min dzalik, naudzubillah joroknya, ya. Ya, mereka itu kadang-kadang pestanya itu masya Allah dari A sampai Z itu semuanya adalah maksiat, ya, ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari mengikuti kehidupan yang seperti ini. Kehidupan itu kalau dipuas-puasin di dunia ini ya, makannya dipuasin, kesenangannya dipuasin, ya, bebasnya dipuas-puasin. Nah, ini adalah
Ya, kehidupan yang paling berbahaya yang dijalani oleh manusia. Beda kalau hewan itu mau ngapain memang diciptakan oleh Allah dilepas. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada taklif, beban, ya. Tapi hewan itu ya nanti hidupnya ya berakhir, sudah selesai. Tapi kalau manusia ya, yang mukallaf ini yang Allah sediakan surga dan neraka. Manusia itu tidak mungkin lolos dari itu. Imma surga wa imma neraka. Kalau dia memilih kehidupan muas-muasin syahwat tadi, itu di dalam Al-Quran disebutkan itu bukan hidupnya orang kafir. Itu bukan hidupnya orang beriman. Itu hidupnya orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang makan layaknya binatang ternak. Binatang ternak di dunia ini berakhir di mana? Kalau dikonsumsi manusia berakhir di mana? Enggak jauh-jauh dari dapur. Ya kan? Dipotong-potong, digulai, dipanas, ya, matang. Atau bahkan langsung ada yang Nah, Allah menjelaskan orang yang gaya hidupnya ala binatang ternak, puncaknya apa? Endingnya wannaru maswallahum. Dan neraka menjadi tempat kembalinya. Naudzubillah min dzalik. Sayang ya, orang Islam itu hari ini melihat orang yang hidupnya hanya untuk bersenang-senang, ya, itu dianggap orang sukses. Ini kan parah kalau seandainya ini orang Islam yang melihat orang-orang yang kalau kita ukur dengan Al-Quran itu hidupnya mirip dengan binatang ternak. Ya, senang-senang bebas, Masya Allah. Ya. Ini seharusnya kita beristiadah kepada Allah. Na'udzubillah, saya seperti fulan. Tapi ketika tidak banyak orang Islam yang enggak paham kehidupan, ya, itu ini dikagumi, jadikan idola. Ya, gaya hidupnya kadang-kadang juga sedikit-sedikit diapain? Ditiru. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan ini, nah. Kalau kita ikuti berita itu ya, itu sekarang Masya Allah orang-orang yang hidupnya mewah, orang-orang yang kaya, itu masif banget pemberitaannya. Si fulan kekayaannya sekian triliun, koleksi mobil mewahnya ini. Ya. Ini masif banget. Antum bayangkan kalau orang itu sekarang pegangannya HP, ya, dia nyari berita-berita begini, tak pernah nyentuh mushaf, nggak pernah sholat, nggak pernah Jumatan. Orang-orang yang bersih pasti akan yang menjadi impian dia adalah apa? Atau idolanya tadi orang-orang triliuner, ya, Masya Allah. Ya. Gimana itu? Dan setahu saya kalau iseng-iseng baca ini tidak ada yang ujung-ujungnya itu seperti orang Islam kalau punya harta diinvestasikan sebagiannya untuk akhirat, bayar zakatnya, atau bahkan memang kadang-kadang ini bukan orang Islam. Ya, jadi hati-hati kita mengikuti kehidupan ini. Hari ini kita itu diseret, ya, ke arah itu, ya, ke arah kemewahan dunia. Diberitakan secara masif, ya, keadaan orang-orang ini yang mereka namakan apa? Sultan, ya. Nah sekarang ada ungkapan sultan mah bebas, ya, bebas. Beli Rolls Royce sekian ratus miliar, nanti kurang puas di modifikasi, macam-macam. Hati-hati ya, tidak ada orang bebas. Saya tidak setuju kalau misalnya ada orang mengatakan sultan mah bebas, apalagi kalau orang kaya ini muslim, ya. Enggak ada. Kita itu tidak pernah menikmati kebebasan yang mutlak. Bebas dalam zona yang dihalalkan oleh Allah. Tapi keluar dari itu enggak. Yang bebas itu sebenarnya orang gila. Ya. Kalau kita mengatakan orang gila mah bebas itu benar. Orang gila itu enggak mukallaf, dengan hilang akalnya itu dia tidak mukallaf. Ya kan? Benar kalau orang gila itu bebas dia. Bahkan kalau seandainya melakukan sesuatu yang untuk orang waras itu maksiat, untuk dia tidak dihitung maksiat. Tayyib. Kemudian fakam min maksiatin
jalabah syab'u wa fudulut ta'am. Berapa banyak ya maksiat, keburukan karena banyak makan. Karena kenyang dan terlalu banyak makan. Wa kam min ta'atin hala dunaha, dan berapa banyak ketaatan yang terhalang olehnya. Faman waqa syarra batnihi faqad waqa syarran 'aziman. Maka barang siapa yang menjaga keburukan perutnya, maka berarti dia telah menjaga keburukan yang sangat besar. Wasyaitanu a'dhamu ma yatahakkamu fil insan idza mala'a batnahu minat ta'am. Dan syaitan itu akan menguasai manusia jika perutnya penuh dengan makanan. Walihada ja'a fi ba'dil athar, oleh karena itu ada dalam sebagian athar, idam tala'atil ma'idah namatil fiqrah wa kharasatil hikmah wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Apabila perut itu penuh, maka pikiran itu tidur, hikmah menjadi tuli, kemudian anggota-anggota tubuh tidak berfungsi untuk beribadah atau mogok, tidak digunakan untuk ibadah. Qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Ketaatan ya. Diterjemah apa itu? Ya, betul. Tidak heran jika sebuah asar menyebutkan persempitlah tempat aliran darah. Ini enggak ada di sini. Beda dengan ada yang ada di kitab saya. Ya. Di sini yang disebutkan adalah jika perut itu atau jika lambung itu penuh dengan makanan, namatil fikrah. Artinya tidak cerdas. Pikiran ini menjadi tumpul. Kemudian wa kharasatil hikmah. Hikmah ini menjadi enggak berfungsi. Wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, dan anggota-anggota tubuh ini mogok, tidak mau ibadah. Wa qala ba'dus salaf, dan sebagian ulama salaf mengatakan, kana syababun yata'abbaduna min bani Israil. Ada seorang pemuda dari Bani Israel yang ahli ibadah. Fa idza kana fitruhum qama 'alaihim qa'im. Apabila tiba waktu berbukanya mereka, berarti termasuk orang dikatakan banyak ibadah itu diantara ibadahnya adalah apa? Puasa, ya. Kalau tiba waktu buka, ada orang yang mengingatkan mereka. Qama 'alaihim qa'imun. Ada orang yang berdiri mengingatkan mereka. Faqala la ta'kulu katsiran. Jangan banyak makan. Fatashrabu katsiran. Nanti kamu akan banyak minum. Kalau sudah banyak makan, banyak minum. Lalu efeknya apa? Fatanamu katsiran, maka kamu akan banyak tidur. Fatakhsaru katsiran, puncaknya kamu akan mengalami kerugian yang banyak. Makan yang banyak plus minum yang banyak, akhirnya tidurnya banyak. Kalau hidup ini banyak dihabiskan untuk tidur, totalannya nanti ya akan mengalami kerugian di akhirat. Intinya kita setelah mempelajari hal ini ya, pertama utamakan makanan yang halal. Kemudian jangan berlebihan, karena ternyata dari jalur ini itu bisa menjadi racun bagi hati. Ini berarti bagaimana kita bersiasat makan menimbulkan semangat untuk kebaikan. Ya, resepnya adalah secara umum jangan berlebihan. Dalam hal apapun kalau berlebihan itu memang ini kesalahan kita itu dalam beragama adalah berlebihan dan terlalu minim. Ya. Kalau sebaliknya, kalau ada orang misalnya ya menyiksa badannya, memberi makan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sampai minim, ya, akhirnya kurus kering. Islam tidak mengajarkan ini. Atau ada orang-orang yang menghindari makanan tertentu dan dianggap itu memiliki nilai ibadah. Contoh orang yang vegetarian, orang Muslim nggak mau makan daging, nggak mau makan ikan, nggak mau makan ini dengan tujuan supaya hatinya bening dekat dengan Allah.
begini ini tidak diajarkan dalam Islam. Ya. Iya. Itu orang lain biasanya yang punya pola hidup vegetarian untuk niat taqarrub kepada Tuhannya, itu orang lain, orang Islam tidak ada. Ya. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu ya, nikmat binatang ternak itu dimakan dagingnya, diminum susunya. Ya. Jadi hati-hati kalau ini yang disoroti, yang dipaparkan di sini terlalu banyak makan. Ada orang yang sebaliknya. Ini juga termasuk zalim. Ya, kalau ada orang misalnya antum punya teman, kamu kenapa lemas banget kurus? Saya itu cuma makan nasi putih aja. Saya nggak mau makan ini. Kenapa? Ya bisa biar apa namanya? Atau tidak ada niat apa-apa, dia makannya itu terlalu minim sehingga berdampak pada kelemahan badannya. Ini juga tidak diperkenankan dalam Islam. Kalau seandainya ini diajarkan oleh Islam ya, diajarkan gitu model hidup seperti ini, Islam ada celahnya, ada aibnya. Masuk Islam ya nggak boleh makan. Nah, padahal kalau kita lihat urusan kebutuhan fisik kita ini melalui jalur ini terpenuhi. Silakan makan yang halal thayyib, yang baik, kemudian jangan berlebihan. Maka yang disebut di sini bukan hanya masalah makan. Yang bisa berdampak pada hati itulah fudulut ta'am. Ya. Bukan sekedar makan. Kalau makan yang halal dan thayyibah itu malah menghidupkan hati, malah membuat badan ini punya energi untuk ibadah. Tapi yang dicela di sini adalah kalau sudah berlebihan, terlalu banyak. Taib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yaju'una katsiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu sering lapar. Wa in kana dzalika liwujudi ta'am li'adami wujudi ta'am. Meskipun itu kadang-kadang dilakukan karena tidak ada makanan. Ya. Illa anna Allah la yakhtara li rasulih, inna Allah la yakhtaru li rasulih illa akmalal ahwal wa afdaliha. Kan tetapi Allah tidak memilih untuk rasulnya kecuali keadaan yang paling sempurna dan paling baik. Ya. Jadi kadang-kadang laparnya Rasulullah itu karena tidak ada makanan. Ya. Beda dengan kita. Kita ini terlalu banyak makanan yang tersedia. Ya. Rasulullah misalnya pagi-pagi atau sudah agak siang tanya, ada makanan enggak? Enggak ada. Dilanjutkan apa akhirnya? Dilanjutkan apa? Puasa ya. Kalau orang sekarang suaminya pulang ke rumah, istrinya enggak masak, kira-kira apa yang dilakukan? Ya mudah-mudahan sih kalau yang agamanya baik seperti Nabi gitu. Tapi umumnya kalau orang-orang normal biasa yang agamanya pas-pasan itu kira-kira apa? Kemungkinan apa? Diomelin ya istrinya ya. Nah, ya. Kemungkinan itu. Bahkan kalau yang lebih parah mungkin itu menjadi sebab dia melakukan kezaliman. Mungkin ada kekerasan berawal dari itu. Oh. Dan kadang orang itu Masya Allah sama istrinya itu sensi banget gitu loh. Ya. Memaki itu gampang banget hanya karena masalah sepele. Ya. Memaki. Makanya kalau orang itu sudah menjadi suami, ya, supaya rumah tangganya itu mendatangkan keberkahan, itu salah satunya dia harus sabar. Orang nikah tapi nggak sabar, itu Masya Allah. Apa yang terjadi? Yang terbayang apa? Bukannya sempurna agamanya, tapi malah tambah banyak dosanya. Iya. Dan dengar kekerasan di dalam rumah tangga itu kadang-kadang sampai Masya Allah, ya. Aneh-aneh ya zaman sekarang. Anak membunuh orang tuanya ada. Masya Allah. Yang dibunuh itu ibu lagi. Yang di dalam Al-Quran itu anak membentak saja nggak boleh. Berkata kasar saja nggak boleh. Tapi bukan hanya berkata kasar, ditusuk. Belum lama kan itu? Antum kira-kira kalau pergi ke tempat kejadian itu dari sini butuh berapa jam kalau lagi nggak macet? Artinya dekat dari sini. Bukan terjadi di pedalaman yang sana tidak ada agama, tidak ada nasihat. Dan ya Allah kalau kita lihat itu adalah dari namanya ya, nama korbannya, bapaknya, anaknya itu saya berbaik sangka itu nama-nama orang Islam, orang Islam.
Ya. Ada yang membunuh anak kandungnya juga, membunuh anak kandung. Jadi sekarang ini masya Allah, ya urusan. Nah ini tadi ada kaitannya ya. Kalau banyak makan itu gak gampang marah juga ya. Ya. Apalagi kalau yang dikonsumsi itu bukan sekedar banyak makan. Kalau sudah khamr, khamr itu ummul khaba'ith, miftahu kulli syarr. Kemarin sudah kita pelajari di Al-Adabul Mufrad. Ya. Kalau orang itu mengonsumsi khamr, tidak jauh kalau seandainya dia nyembelih bapaknya, nyembelih ibunya, nyembelih istrinya, atau gebukin atau menyiksa, itu tidak. Karena memang syaitan itu akan mengambil kesempatan dari sini. Ya. Baik, kemudian berikutnya, walihada kana Ibnu Umar, oleh karena itu Ibnu Umar yatashabbahu bihi fi dzalika ma'a qudratihi 'ala ta'am. Dia meniru keadaan ini meskipun dia mampu untuk makan. Wa kadzalika kana abuhu min qablihi, demikian juga bapaknya dari sebelumnya. Jadi Umar itu juga seperti Ibnu Umar. Jadi kalau Ibnu Umar menghindari terlalu kenyang padahal dia sanggup makan bahwa ada, ternyata bapaknya juga seperti itu. Ya. Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ada orang yang mengenal Umar itu tidak utuh ya. Apalagi zaman sekarang kalau ada orang badannya gerak, gede, tinggi besar, kemudian galak, galak dalam tanda petik, itu banyak yang mengatakan seperti Umar. Ya Allah, apa Umar itu seperti itu orangnya? Nah, betul Umar itu badannya tinggi besar, tapi Umar itu masya Allah, di sini di pipinya itu ada garis vertikal, garis yang ini warna hitam, bekas apa? Aliran air mata. Kapan Umar itu menangis diantaranya? Ketika membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang orang itu menggambarkan Umar itu tinggi besar, kemudian orangnya tegas, kasar, cenderung ini. No, salah. Umar bin Khattab radhiyallahu an minal mubasysyirina bil jannah itu masya Allah. Ya, kalau masalah tilawahnya, masalah adilnya, masalah cengengnya dia di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala, ini melengkapi sifat yang lain, tegasnya, syajaahnya, beraninya. Ya. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min khubzi burrin thalatha layalin tiba'an hatta qubidha. Ada enggak di sini, Pak? Aisyah. Ada. Keluarga Muhammad sejak tiba di Madinah tidak pernah dikenyangkan roti gandum 3 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Ya. Baik. Bandingkan dengan kita ya. Satu saat Rasulullah itu punya tamu. Beliau ingin menjamu tamunya itu, satu orang. Ingin memberi makan. Dibawa muter-muter ke seluruh istrinya, ditanya, ada makanan enggak? Enggak ada, yang ada cuman air. Orang itu kalau lapar yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan apa? Makanan. Orang lapar di jok air jadinya apa? Kembung lah, ya. 1, 2, 3 dibawa ke istrinya, enggak ada satupun yang bisa menjamu satu orang. Sekarang kalau kita misalnya ya ketemu menempatkan orang lapar satu orang, kita bawa pulang, ya, itu dalam hitungan menit insya Allah kita bisa mengenyangkan itu. Ya, rata-rata di rumah kita itu ada makanan-makanan yang cepat dimasak. Biasanya nyetok apa itu? Mie instan, telur ready gitu kan? Nyeplok telur itu butuh berapa menit? Kalau yang ibu-ibu yang lihai itu ya tunggu sebentar Pak ya, diceplokin telur ya kan? Di rumah ada teh nggak? Bayangin, ada teh nggak? Ada gula ya? Artinya kalau cuma satu orang untuk menghilangkan lapar itu bisa dibikinin nasi goreng atau bisa dibikinin mie instan ya, bisa disuguhin apa?
TH itu mudah banget kita melakukan itu. Rasulullah SAW pernah punya satu tamu, ingin mengenyangkan tamunya yang lapar ini. Seluruh istrinya ditemui, tidak ada yang bisa. Masya Allah, padahal Rasulullah itu adalah manusia yang paling utama di muka bumi, tapi hidupnya memilih kesederhanaan seperti itu. Sampai pernah itu terjadi. Akhirnya ditawarkan kepada sahabat, siapa yang mau bawa ngasih makan tamu saya ini. Ada seorang sahabat yang dia mengambil kesempatan itu, dibawa pulang ke rumahnya. Ternyata istrinya juga sampai di rumah ada makanan nggak ada, itu cuman makanannya bocah-bocah itu. Nggak tahu kalau di sana zaman dulu itu makanan anak itu apa. Kalau sekarang kan ya itu makanan yang kemasan-kemasan tuh ya. Kalau yang elit ya Oreo. Nah, kalau yang nggak elit, yang nggak punya duit, yang mirip Oreo apa namanya itu? Tiruannya Oreo itu. Oreo kan mahal, ya kan? Atau apalah misalnya. Subhanallah. Ya. Tapi sahabat ini, meskipun hanya memberikan tamunya itu makanan anak-anaknya, apa katanya? Udah, kasihin tamu ini. Nanti anak-anak urus kamu. Akhirnya lampunya itu dimatiin ketika makan dengan tamu ini. Dia pura-pura ikut makan. Paginya sudah turun ayat yang Rasulullah SAW sudah tahu apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Diabadikan dalam firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Ansor itu mengutamakan kepada sahabat Muhajirin meskipun dia sangat membutuhkan. Allahu Akbar. Dulu itu semangat beribadah ada, semangat taat, kadang-kadang modalnya minim. Pengen menjamu tamu saja Rasulullah SAW tidak ada makanan yang bisa disuguhkan. Sementara kita ini kadang-kadang melimpah ruah sampai tadi kekenyangan, sampai malah membuat malas, membuat berat untuk ibadah. Taib. Qala Ibrahim bin Adham mengatakan, ini banyak nukilan ini ya, banyak memberi nasihat yang bagus untuk kaum muslimin. Di antaranya yang terkenal nasihat Ibrahim bin Adham itu ketika ada orang mengadu ke beliau, ya Syekh, ada apa dengan kami ini? Kami berdoa, tapi doa kami itu tidak diijabah. Masya Allah, itu ada jawaban dari Ibrahim bin Adham yang luar biasa. Ya, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, ada di tafsir beliau. Ya, ketika membahas masalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu disebutkan. Ada 10 butir nasihat. Ya, itu intinya masalah-masalah yang kalau kita bercermin dari nasihat beliau ini, hampir semua itu ada pada kaum muslimin sekarang. Bagaimana kamu doamu diijabah, kamu mengenal Allah tapi kamu tidak menunaikan hak-haknya. Kamu mengenal Al-Quran tapi kamu tidak mau mengamalkannya. Kamu mengenal Nabi tapi kamu tidak mengamalkan sunnahnya. Banyak. Nah, ini ada kutipan dari beliau rahimahullah, man dabata batnahu dabata dinahu. Barang siapa yang mengatur perutnya, yang bisa mengendalikan perutnya, ya, maka ia akan bisa mengendalikan agamanya. Wa man malaka ju'ahu malakal akhlaqal karimah. Barang siapa yang menguasai rasa lapar, berarti dia akan menguasai akhlak yang baik. Ya. Wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i. Sesungguhnya durhaka kepada Allah itu jauh dari orang yang lapar. Qaribatun minasya'ban, dekat dengan orang yang kenyang. Nah, jadi kalau orang itu perutnya sudah kenyang, maka potensi berbuat maksiat itu besar. Tapi kalau lapar, tapi laparnya ini bukan yang keterlaluan ya, misalnya ya lapar bukan sampai yang saya sebutkan tadi sampai merusak badannya, itu mah ta'adzib namanya itu. Itu juga zalim terhadap diri. Ya. Baik. Dan ini terasa ya. Terasa enggak?
Coba antum perhatikan, kalau puasa Ramadan itu tiba, ibadah itu enteng banget. Bahkan orang yang seumur-umur gak ke masjid itu bisa lebih dulu daripada orang yang rajin ke masjid. Iya, ngatamkan Quran ketika kita puasa itu enteng banget. Tapi hari-hari begini ini kita baca Quran kadang-kadang ya, baru dapat sehalaman itu sudah berat. Ini nyata banget, nyata. Ya, ketika perut kita lapar, kemudian ada tekad yang kuat untuk memanfaatkan waktu untuk kebaikan, kita punya prestasi yang luar biasa. Ya, ada orang itu ya, tarawehnya aja. Kalau orang Jawa bilang nggak godang, ngerti godang? Nggak pernah ada yang ketinggalan. Dari takbiratul ihramnya imam itu sebulan full. Ada yang bahkan 23 rakaat itu dia sabar. Ya. Menunjukkan bahwa ketika Ramadan tiba itu memang ada kegiatan, ada keajaiban. Makanya bulan Ramadan itu disebut mausimut ta'ah, musim untuk berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya. Makanya kalau ada orang di Ramadan itu tidak tergerak ya, untuk mendekat kepada Allah, kayaknya kok kita pesimis di luar Ramadan dia bisa bergerak. Karena di Ramadan itu ada keajaiban. Kaitannya kalau Ramadan tiba itu kaitannya dengan kita menahan makan dari fajar sampai maghrib. Itu pasti ada efek lapar. Ya. Kemudian juga ketika ibadah-ibadah yang pasca buka ya, itu kaitannya dengan dengan pembahasan ini. Coba kalau misalnya orang itu ketika tiba waktu buka, enggak kira-kira dendamnya itu, balas dendamnya terhadap makanan. Ya. Es 5 gelas masuk, kolak 2 mangkok masuk, kemudian nasi sepiring setengah masuk. Kira-kira bisa enggak taraweh? Ternyata orang-orang yang rajin ibadah setelah dia berbuka itu dia mengatur pola makannya. Ya kan? Banyak yang biasanya itu hanya kurma, atau kurma tidak terlalu, kadang-kadang tidak terlalu disukai. Ya pokoknya ala kadarnya. Kemudian sholat maghrib, ya kan, baru makan. Itu pun masih hitung-hitungan. Setelah sholat isya saya harus tarawih, berarti kadar makanan yang dimasukkan itu juga tidak terlalu banyak. Karena kalau tidak mengabaikan, tidak memperhatikan kadar makanan yang akan dimasukkan, bisa saja setelah makan kekenyangan malah lumpuh, nggak bisa berdiri. Nah, akhirnya tadi ya, dampak dari fudhulut ta'am yang digambarkan di sini tadi itu benar-benar nyata. Ini mengingatkan kita sekali lagi, urusan perut ini jangan sampai kita lupa daratan, kemudian timbul efek negatif yang melalaikan atau yang membuat kita tidak sukses dalam persoalan yang paling pokok dalam hidup ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai di sini selesai racun yang ketiga, masuk yang keempat nanti fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Sudah saya. Baik. Dilanjut atau sampai di sini dulu, Pak? Alhamdulillah sudah kita pelajari ya, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa menghindari sumumul qalb, racun-racun hati yang sudah kita telah 3 pasal, tinggal 1. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.